Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa amalal ladzi yuballighuni hubbak. Ya Allah, kami semua memohon kepada Engkau ya Allah, puncak daripada nikmat yang Engkau berikan kepada makhlukmu, yaitu cinta kami kepadamu dan cinta Engkau kepada kami yang lemah ini. Dan kami pun bermohon kepada Engkau ya Allah, berikan kecintaan hamba-hambamu yang terbaik, cinta hambamu kepada kami, dan juga cinta untuk melakukan amal-amal yang menuju kepada kecintaan. Allahumma amin. Ikhwan fillah rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa berjumpa. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga perjumpaan ini memberikan manfaat bagi kita semuanya, terutama manfaat di hadapan pengadilan Allah. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yaitu satu pengadilan yang sangat ketat. Hakimnya langsung ahsanul hakimin, Allah Subhanahu wa taala, yang sangat adil. Saksi cenderung memberatkan. Dan saksi yang paling memberatkan itu diantaranya tangan kita sendiri, kaki kita, bahkan di dalam ayat yang lain kulit kita. Di ayat yang lain dikatakan memberatkan. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, tidak ada yang paling bisa diharapkan kecuali bantuan, syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita berdoa semoga apa yang kita lakukan ini sedikit banyak memberikan manfaat, meringankan kita di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita lakukan ini di antara pekerjaan terbaik yang dilakukan manusia. Rasul Nabi datang untuk melakukan pekerjaan seperti ini. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Mengajarkan Al-Qur'an dan mempelajari Al-Qur'an, sebaik-baik kalian. Nah, kemudian saya wasiatkan pada diri saya juga pada semuanya, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan mengajak Anda jalan-jalan melihat pemandangan yang sangat menyedihkan, dan pemandangan ini harus kita lihat sebelum kita meninggal. Sebelum kita melihat pemandangan yang sebenarnya, sepantasnya lah kita melihat pemandangan ini berdasarkan informasi Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat 25 ayat 27, 28, 29. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani anidh-dhikri ba'da idja'ani wa kana syaitonil insani khadula. Pemandangan di neraka
Terlalu banyak pemandangan yang kita lihat dan hampir semuanya melalaikan. Justru pemandangan-pemandangan yang mengingatkan kita kepada Allah di muka bumi ini tidak kita lihat. Alhamdulillah Allah mengajak kita untuk membaca Al-Quran, untuk melihat pemandangan yang sebenarnya. Pemandangan apa itu? Pemandangan di neraka. Ayat ini menjelaskan, wa yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi. Orang-orang ahli neraka, orang-orang zalim ahli neraka itu di neraka berada di puncak kesedihan. Tanda mereka berada di puncak kesedihan, di puncak penyesalan, mereka gigit jari. Saya pernah bertanya sama teman saya seorang psikolog, itu gigi jari itu menunjukkan berada di puncak kesedihan sekaligus penyesalan. Itulah yang dilakukan oleh ahli neraka. Sembari begitu mereka mengeluarkan dua pernyataan. Pernyataan yang pertama, ya laitani takhaddu ma'ar rasuli sabila. Pernyataan yang pertama. Pernyataan yang kedua, ya wailata laitani lam attakhidhu fulanan. Apa kata dia? Ya Allah, alangkah nikmatnya hidupku di dunia kalau aku waktu di dunia melakukan satu pekerjaan. Apa itu? Mengikuti jalan Rasul. Tapi sayang, justru pekerjaan itu aku tinggalkan. Justru aku melakukan pekerjaan yang menjadi puncak penyesalanku hari ini. Apa? Ya laitani, ya wailata laitani lam attakhid khulanan khalil. Aku justru mengikuti jalannya si fulan. Kenapa mengikuti jalan si fulan menjadi puncak penyesalan di neraka? Laqad adallani ani dzikri ba'da ijja'ani. Karena si fulan ini mempunyai satu ciri. Apa itu? Menjauhkan aku dari Al-Quran. Iman fiddin rahimakumullah. Mari kita bahas ayat ini. Ayat ini menjelaskan, selama kita hidup di dunia, di hadapan kita ada dua jalan. Perhatikan. Jalan yang pertama, sabilur rasul, jalan Rasul. Jalan yang kedua, sabilul fulan, jalannya Pak Fulan. Bukan Rasul, Pak Fulan. Ustadz, Pak Fulan saking pundi? Yo saking Surabaya. Saking Balungsari. Balungsari. Pada saat seseorang selama hidupnya mengikuti jalan Rasul, di akhirat dia berada di puncak kebahagiaan. Dan pada saat seseorang mengikuti jalannya si fulan, dia berada di puncak kesengsaraan. Ayat ini menjelaskan ahli neraka ini dia tidak mengikuti jalan Rasul dan mengikuti jalan fulan, menyesal. Nah, mari kita bahas. Kenapa kita bahas? Ini hari Maulid. Ya, Maulid. Banyak orang bertanya kepada saya, Ustadz, apa yang harus kita lakukan di zaman pada saat kita memperingati Maulid Nabi? Memperbanyak baca sholawatkah? Saya bilang tidak juga. Yang paling sering menghadiri acara perayaan Maulidkah? Ya, dari satu masjid ke masjid yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, itu yang terbaik kah? Saya bilang enggak juga. Yang terbaik apa Ustadz? Yang terbaik adalah mengikuti sabilur Rasul, mengikuti jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang Anda rayakan mauludnya. Nabi dan Rasul tidak ada yang paling diinginkan kecuali satu, umatnya mengikuti jalannya.
Wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'u, kata Rasul. Loh, jelas ini. Saking untuk menunjukkan kejelasan itu, Rasulullah waktu menjelaskan ayat ini dia ambil kayu, dia tulis di pasir, wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'u. Ini jalanku yang lurus, ikuti. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Jangan mengikuti jalan lain yang keluar dari jalanku. Jangan. Terus siapa ya Rasulullah? Ikuti jalanku. Kenapa? Kau harus ikut sabilur Rasul. Maka setiap muslim, setiap mereka yang mencintai Rasul harus paham nih sabilur Rasul. Kenapa saya sampaikan hal ini? Ini zaman fitnah. Banyak orang mengaku cinta Rasul. Banyak orang mengaku pengikut Rasul, tapi tidak mengikuti sabilur Rasul. Diteliti oleh ulama. Sebagian ulama mengatakan ciri pengikut Rasul itu paling tidak 3. Nah, ini, ya. Tidak keluar dari dirinya kecuali 3. Ini pengikut Rasul, ya. Ini dari satu sudut pandang, ya. Tentu ada ulama lain punya teori yang lain, tapi samalah, ya. Cirinya 3. 1, tidak keluar dari mulutnya kecuali qaulun nafi, perkataan yang bermanfaat. Ini pengikut Rasul. Yang kedua, tidak keluar dari dirinya kecuali amalun soleh, amal soleh. Yang ketiga, tidak keluar dari dirimu kecuali ziyadatul iman, menambah keimanan orang yang melihat dia. Ya. Jadi kalau dia jalan di pasar, orang-orang lihat dia, nambah iman dia. Teman-temannya kalau kumpul dia, nambah imannya. Nah, tidak keluar dari mulutnya kecuali amalun soleh. Tidak keluar dari amalnya kecuali tidak keluar dari mulutnya kecuali qaulun nafi, kecuali perkataan yang bermanfaat. Tadi kita bahas. Tidak keluar dari dirinya kecuali amal yang soleh. Dan kalau orang lihat dia, ziyadatul iman, bertambah iman. Itu mereka yang pengikut Rasul. Sabilur Rasul. Ini harus jelas. Ini zaman fitnah. Apa tandanya? Banyak orang ngaku-ngaku, tetapi tidak faham hakikat persoalan, bahkan kehadirannya justru melanggar hakikat persoalan tersebut. Nah, Ikhwan fiddin rahimakumullah. Nah, itulah sebagai satu mukaddimah tazkiyatun nafas, sekaligus menjawab pertanyaan kawan-kawan dan jamaah. Ustadz, apa yang paling bagus sikap kita terhadap Rasul? Yaitu, apalagi ini tanggal Mauludin Nabi, paling banyak baca solawat kak? Baca solawat bagus. Yang paling banyak merayakannya, menghormati ajaran Rasul, bagus. Tapi yang paling utama adalah mengikuti sabilur Rasul. Kalau tidak, menyesal dunia akhirat. Ustadz, saya tidak mau mengikuti sabilur Rasul. Pasti kau akan mengikuti sabilul fulan. Kenapa? Karena manusia itu pasti mengikut. Kalau tidak ikut Rasul, ikut si fulan. Dan si fulan itu pasti jelek. Kenapa? Adollani anidikri ba'da ija'ani. Cirinya apa si fulan? Selain Rasul, ya, menjauhkan kita dari Al-Quran. Coba kalau si fulan datang ke rumah, pasti yang diomongi apa? Min Liga Inggris ila Liga Perancis, min Persibaya ila Arema, min Soto ila Sate, min Yamaha ila Honda. Dan kalau si fulan itu sudah umurnya 40 tahun ke atas, pasti ngomongnya apa, Pak? Masna. Cocok. Soheh. Nah. Adallani anidikri. Kalau dia datang ke rumah, pasti omongannya tidak mendekatkan kita dari Al-Quran. Apa ini? Padahal orang mukmin itu kalau ketemu kawannya, qala ta'ala,
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah, Allah berfirman, itu orang mukmin. Ini penting. Kita ini krisis kawan, krisis ikutan. Bahkan Rasul yang kita rayakan tidak kita ikuti. Musibah kabiro. Merayakan Nabi paling semangat, tapi justru tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali sebagian kecil mereka yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Allahumma ja'alna minhum. Nah, okay. Maka iman fi'dan rahimakumullah, ya. Mungkin itu sikap yang paling tepat menghadapi perayaan Maulid atau pada saat kita ingin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya mari kita masuk kepada kajian, ya. Saya ini hari ini akan menyampaikan satu persoalan yang penting, ya. Yaitu persoalan yang penting di dalam akidah, ya. Di dalam akidah itu ada sesuatu namanya badihi, ya. Kalau Anda mempelajari akidah, itu ada namanya amrun badihi. Apa itu amrun badihi? Amrun badihi itu, kata ulama, sesuatu yang pasti benar, tidak boleh dibantah, ya. Pasti benar, tidak perlu dijelaskan lagi, dan tidak boleh dibantah. Contohnya apa? Contoh. Ini akidah. Ya, akidah itu ada sesuatu namanya amrun badihi. Pasti. Kejadiannya pasti, tidak boleh dibantah dan tidak perlu dijelaskan lagi, harus beriman. Contohnya apa? Nih, setelah hidup ada kematian. Pasti. Tidak boleh dibantah. Bantah gibeng. Tidak perlu saya jelaskan lagi, sudah. Ini contoh. Atau yang kedua, hidup di dunia sementara, hidup di akhirat selama-lamanya. Amrun badihi. Atau yang ketiga, ini yang paling penting, di akhirat nanti ada pengadilan Allah. Amrun badihi. Faham. Saya nggak faham, harus faham. Penjelasannya tidak perlu penjelasan, cukup ayat Quran. Saya bantah, dusokon. Bantah duso. Oh, yang membantah ini serius, kata Allah. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yadukuna fiha bardaw wala illa hamimau jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba. Nih, mari kita baca ayatnya nih. Tolong dibaca saya, ya. Surat Amma Yatasaalun ayat 21 sampai 27. Membantah? Oh, serius. Apa yang dibantah? Amrun badihi, tidak boleh dibantah. Baca artinya. Agak cepat. Yang keras. Surat Amma Yatasaalun. Kalau Qur'annya pakai aplikasi ya begini, ini lambat. Pakai ini paling cepat, ya. Nah, baca yang keras. Artinya saja surah. Sesungguhnya mereka tidak berharap takut kepada hisab dan mereka mendustakan ayat-ayat kami. Cukup. Enggak, mulai dari 21. Ya, keras. Perhatikan bapak-bapak sekalian. Ya, yang keras. Sesungguhnya kerana jahanam itu padanya ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali lagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman selain air yang mendidih dan tanah sebagai pembalasan yang setimpal. Sesungguhnya mereka tidak berharap takut kepada hisab. Nah, inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba
labisina fiha ahqaba. Loh, labisina la yadukuna fiha bardan wala la yadukuna fiha bardan. Terus illa hamimau wa ghasaq. Hidupnya lama, kekal, dan tidak diberi makanan kecuali dua, ghasaq dan hamim. Anda tahu hamim itu apa? Air mendidih. Itu kalau masuk ke mulut, hancur organ tubuh semuanya, hancur ususnya. Ghasaq itu apa? Saya buka tafsir, gabungan antara air darah dan air nanah digabung. Kayak apa rasanya? Mari jalan ke Karamjangan Surabaya. Masuk ruangan UGD, cari orang sing boroke paling gede, ambungen. Wow. Muntah. Baru makan muntah. Itu. Diberikan kepada siapa? Yang tidak meyakini amrun badi'i. Tidak meyakini ada hari kebangkitan. Nah, itu namanya amrun badihi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan amrun badihi. Harus diyakini, tidak boleh dibantah, dan tidak usah tanya lagi. Cukup ayat Quran. Kata ulama, ini amrun badihi ini istilah di dalam akidah sudah dibuat ulama sejak zaman dulu. Namanya amrun badihi. Apa contohnya? Mari kita buka surat 10 ayat 32. Hari ini kita ngaji ayat ini. Surat 10 ayat 32. Baca. Satu orang. Maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran itu melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran? Nah, saya baca ayatnya. Fadzalikumullahu rabbukumul haq. Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Fa anna tusrafun. Fadzalikumullahu rabbukumul haq. Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal. Fa anna tusrafun. Ambil. Yang suaranya merdu. Taqarrab huna ya ahi. Naam. Catat baik-baik. Ya. Surat 10 ayat 32. Sebaik-baik mereka yang datang ke pengajian, itu dicatat sampai rumah, ajarkan. Ustadz, kepada siapa saya harus ajarkan? Nomor 1 kepada anakmu dan istrimu. Nomor satu. Loh Ustadz, kalau saya tidak ngajarkan kepada mereka bagaimana? Dosa besar. Serius Ustadz, serius. Dan kau akan mengalami satu hal yang tidak kau inginkan kalau kau tidak ajarkan. Apa sesuatu yang tidak kau inginkan itu? Biar Allah yang menjawab. Surat Az-Zumar ayat 15. Qul innal khasirina alladina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakanlah, sesungguhnya orang yang rugi adalah orang yang memasukkan dirinya ke dalam api neraka, memasukkan istrinya ke dalam api neraka, memasukkan anaknya ke dalam api neraka. Apa sebabnya? Sebabnya 2. Dia tidak mengajarkan kepada anaknya akhlak, tidak mengajarkan kepada istrinya akhlak, dan tidak mengajarkan ilmu din. Ini yang ngomong sahabat Ibnu Abbas. Adibu auladakum wa allimuhum. Ajarkan akhlak, ajarkan Islam. Tapi sayang, kewajiban ini dilupakan oleh kebanyakan kaum muslimin. Maka jadi apa? Jadilah, banyak maaf, tidak usah tersinggung. Kalau tersinggung, alhamdulillah. Jadilah anak kita, bukan anak kita mudah-mudahan, naudzubillah min dalik, anak sebagian kaum muslimin bagian yang paling terjelek yang dimiliki oleh kaum muslimin.
Ini pendapat ulama ini. Anak kaum muslimin, padahal anak ini generasi muda, bagian yang paling kuat dari umat, menjadi bagian yang paling jelek. Kecuali mereka yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Hari ini terjadi. Kenapa? Enggak diajarin. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, saya tidak mau mengajarkan Al-Quran kepada manusia lain sebelum ayat ini didengar oleh anak dan istri saya. Kalau istri saya nggak mau, urotan. Ya, tapi ngerotan ke istri yang lembut lah. Anak saya nggak mau urotan. Nggak aku kasih fasilitas hidup yang layak. Sepeda motor aku tarik, HP aku taruh. Buat apa kau jadi anakku kalau kau udah dengar ayat Quran? Setelah mereka mendengar, baru saya sampaikan kepada kaum muslimin. Begitu. Anda juga begitu, sekali dengar. Nah, kembali kepada ayat tadi. Ya. Saya ulang lagi. Fadzalikumullahu rabbukumul haq. Famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal fa anna tusrafun. Ada 3 pelajaran penting yang bisa kita ambil di dalam ayat ini. Tiga-tiganya amrun badihi, sesuatu yang pasti, tidak boleh dibantah, harus diyakini. Ya. Yang pertama, Allah al-haq, yang benar hanya Allah. Ingat, selain Allah batil. Yang kedua, segala sesuatu dari Allah benar, hak. Ingat, Allah yang benar. Yang kedua, segala sesuatu dari Allah benar. Yang ketiga, oke? Yang ketiga ini yang paling penting. Selain dari Allah sesat. Wa ma ba'dal haqqi illa dhalal. Selain dari Allah, tadi semua dari Allah benar al-haq. Selain dari Allah sesat. Begitu Ustaz? Naam. Ini menjadi akidah para sahabat. Dari Allah sami'na wa ata'na itu sahabat. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi war rasul liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Dicatat ya, nanti dibaca di rumah, surat 24:51. Orang Islam sejak zaman awalnya sampai hari kiamat itu kalau ada, dari mana ini? Dari Allah, sami'na wa ata'na. Dari mana? Dari Rasul, sami'na wa ata'na. Tidak bantah, haram membantah. Begitu. Cuman sayang, kita hari ini hidup di zaman fitnah. Apa tanda zaman fitnah ini? Dari Allah dibantah, dari Rasul dibantah. Dan sekarang ini di puncak zaman fitnah. Ya. Dari Allah dibantah. Dari mana ini? Oh, tidak main ini Islam, tidak main. Dibantah. Kenapa timbul kerusakan di kalangan kaum muslimin hari ini? Ya. Banyak orang-orang jahil yang membuat kerusakan. Intinya satu, mereka masih membantah dari Allah dan Rasulnya. Sekarang dibantah. Cadar, Pak, ada 6 ya, 6 persoalan yang selalu dibantah sekarang, atau 8. Yang pertama, cadar, karena tidak sesuai dengan pikiran-pikiran mereka yang katanya itu canggih, tapi sebenarnya sesat. Menurut mereka, wanita itu diperbolehkan dan harus menunjukkan identitas dirinya, dan mereka harus berada di puncak kebebasan. Maka pakai cadar menurut mereka melanggar kebebasan tersebut katanya. Tapi kata Allah tidak, harus pakai cadar, harus menutup aurat, harus menutup aurat. Cadar ikhtilaf ulama ya, saya ulangi, menutup aurat. Cadar itu boleh tidak, boleh dipakai, boleh tidak. Saya ulangi, saya ralat menutup aurat. Yang kedua,
Ini banyak maaf ini. Kelihatannya maju tapi sebenarnya sesat. Apa di dalam Islam itu ada KDRT? KD? Padahal Allah yang mengajarkan KDRT. Allah mengajarkan untuk memukul istri. Loh, Ustadz, Allah nggak yang mengajarkan? Naam Allah. Mari saya tunjukkan ayatnya. Surat An-Nisa ayat 34. Baca. Surat 4. Baca cepat saya. Agak cepat. Ya. Harus dibaca. Nanti sampai rumah diulang. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan minjusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha. Surat An-Nisa ayat 34 jelas. Kalau istri kalian melakukan nusus, ingat nusus. Nusus itu apa? Durhaka kepada Allah dan durhaka kepada kepemimpinanmu, wahai suami. Maka lakukan 3 hal. Yang pertama, beri nasihat dia. Setelah dia diberi nasihat, tidak berubah, bisa ranjang. Bisa ranjang, tidak mau berubah. Macam mana itu? Pukul. Tapi ingat, ada beberapa hal yang harus dipegang. Dan ayat ini menjelaskan. Kalau sudah dikasih nasihat, menerima, tidak boleh pisah ranjang. Dan kalau pisah ranjang menerima, tidak boleh dipukul. Itu satu. Yang kedua, memukulnya diajarkan oleh Al-Quran. Oleh Rasulullah. Para ulama menjelaskan bagaimana cara mukulnya. Satu, tidak boleh mukul muka. Yang dua, tidak boleh membekas. Jadi waktu mukul tidak perlu push up 100 kali dulu. Ya. Tidak boleh. Bahkan ada pula para ulama mengajarkan mukulnya dengan sapu tangan. Yang diinginkan adalah efek jerah. Ada pemukulan. Supaya apa? Supaya dia sadar. Kau harus ingat. Kau itu hamba Allah. Dan aku suamimu, aku memimpin kau untuk masuk ke jannah. Kau harus taat. Selama aku mengajak kau untuk taat kepada Allah, kau harus taat. Tapi kalau aku mengajak kau untuk tidak taat kepada Allah, la ta'ata li mahlukin fi ma'siyatil khaliq. Kau tidak usah taat sama aku. Tapi hari ini krisis. Ada suami mukul istri dikatakan KDRT. Kenapa? Karena dia otak-atik. Dilaporkan otak-atik. Yang ketiga, poligami. Poligami dianggap sebagai sesuatu hal yang merugikan wanita. Justru Islam memberikan solusi yang paling tepat buat para wanita untuk hidup lebih nyaman dengan poligami. Di mana letak kenyamanannya? Satu, di masa tuanya dia bisa konsentrasi ibadah kepada Allah. Kewajiban untuk melayani suami terkurangi karena ada istri yang lain. Ini satu kenikmatan. Sebelum meninggal dia sudah berusaha mendekatkan diri kepada Allah, berderai air matanya karena cinta kepada Allah sebelum kematian datang. Dan dia memberikan kesempatan kepada wanita lain untuk dibantu. Ternyata tepat sekali sekarang ini. Kenapa? Jumlah wanita berlipat-lipat. Apalagi sekarang ini adanya gempa bumi, ada peperangan. Ada sebagian orang mengatakan tidak berlebihan kalau dikatakan perbandingan antara wanita dengan pria ini sampai puluhan. 70, 50 sampai 70 kali. Siapa yang menyelesaikan urusan mereka dan anak-anaknya, anak-anak yatim, kalau bukan suami-suami yang jumlahnya sudah sedikit itu.
Dan itu bisa dilakukan kalau para istri pertama itu memberikan kesempatan buat suami. Begitu pentingnya sampai beberapa negara yang menggunakan hukum Allah Subhanahu wa taala membayar para pria untuk menikahi lebih dari satu, supaya apa? Menyelesaikan urusan sosial yatim piatu dan wanita-wanita tersebut. Islam. Makanya semua dari Allah pasti benar. Yang ketiga ini yang paling penting, semua selain daripada Allah adalah batil. Ustadz, kami ini orang baik-baik, dari keluarga baik-baik, leluhur kami orang baik, maka ajaran dari leluhur kami pasti baik. Ajaran leluhur kau kalau bertolak belakang dengan Allah dan Rasulnya, dolal, sesat. Siapa yang mengatakan wa ma ba'dal haqqi illa dolal? Yang mengatakannya pencipta alam semesta, pencipta kau, pencipta leluhur kau, dan yang paling benar kebenaran ada di mana? Otak kau kecil, 3 on. Harus sadar kalau kau makhluk yang bodoh. Banyak maaf, ini di medsos mulai muncul orang-orang bodoh seolah-olah dia orang pandai, tapi dia keluar daripada ajaran Allah dan Rasulnya pasti bodoh. Wa ma ba'dal haqqi illa dolal. Selain daripada al-haq adalah kesesatan. Hati-hati loh Pak, zaman fitnah ini. Kami ini orang baik, leluhur kami baik, kami dari bangsa yang baik, pasti ajarannya lebih baik dan kami harus ikuti. Ajaran Allah dan Rasulnya nanti dulu, sesat. Anda tak layak ikut, tak layak mengikuti mereka. Kenapa? Karena Anda sudah punya Al-Quran. Nih saya akan tutup dengan ayat yang kedua, ya. Buka surat 40 ayat 20. Banyak maaf, tidak banyak ilustrasi karena memang ayat ini penting. Catat baik-baik, surat 40 ayat 20. Saya baca dulu ayatnya, ya. Surat 40 ayat 20. Ini namanya pelajaran akidah, Pak, ya. Akidah. Surat 40 ayat 20. Saya baca. Wallahu yaqdi bil haqq walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bi syai' innallaha huwas samiul basir. Baca artinya saya. Dan Allah memutuskan dengan kebenaran, sedang mereka disembah selainnya tidak mampu memutuskan dengan sesuatu apapun. Sesungguhnya Allah dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Masya Allah ayat ini. Cuman sayang, ayat sepenting ini kadang kaum muslimin bacanya wes, lewat tok. Nggak difahami. Makanya kalau baca Al-Quran itu, ulama mengajarkan baca Al-Quran pelan-pelan. Kalau perlu berhenti, diulangi. Kalau perlu mengulanginya sambil nangis. Itu. Jangan wes, ngebut-ngebutan. Jangan. Coba lihat ayat ini. Wallahu yaqdi bil haqq walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bi syai' innallaha huwas samiul basir. Apa kata Allah? Allah memutuskan segala sesuatu dengan kebenaran. Selain Allah, keputusannya pasti salah. Kenapa? Karena Allah mempunyai 2 kelebihan. Maha mendengar dan maha sami'ul basir, maha melihat. Sementara selain Allah punya 2 kelemahan. Tidak maha mendengar alias tuli, ya, dan tidak maha sami'ul basir, dan tidak melihat alias bodoh. Jelas. Yang memutuskan dengan benar hanya Allah. Selain Allah, keputusannya batil, salah dan sesat. Ini penting. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang persoalan penting yang mengurus manusia. Apa itu, Pak? Hukum.
Ustadz, yang paling tepat mengatur kita hukum siapa? Hukum dari Allah. Loh, kalau hukum itu tidak dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dari orang-orang mukmin yang takut pada Allah, batil. Kenapa? Karena dia tidak maha mengetahui dan tidak maha melihat. Allah maha melihat dan maha mendengar, maha mengetahui. Ini penting. Kenapa saya sampaikan? Karena kita berada satu krisis yang paling besar di zaman fitnah itu. Krisis apa? Krisis hukum. Kaum muslimin mencari hukum buatan manusia supaya dia bisa hidup selama dunia akhirat dan meninggalkan hukum Allah. Apa yang terjadi? Hancur dunianya, hancur akhiratnya. Dunianya hancur, hancur. Kelihatan. Tanya sama orang yang paling sepuh. Hancur dunia. Satu produk dengan produk yang lain berantem. Satu produk tidak menggunakan ketata laksanaan, berantem dengan yang lain. Kenapa? Tidak meyakini al-badihi. Apa itu badihi? Sesuatu yang pasti terjadi, tidak boleh dibantah dan tidak boleh ditanya lagi dalilnya mana. Cukup ayat ini. Ya, tidak boleh ditanya apa penjelasannya, tanpa penjelasan. Namanya amrun badihi. Contohnya apa? Kon menikmati. Bantan, kon menikmati. Amrun badihi tidak boleh. Begitu juga ayat ini. Saya baru nyampaikan 2 ayat. Ustadz, amrun badihi di dalam Al-Quran ini banyak. Wakejan. Tahu jan ya? Wakejan ya. Nah, ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Maka iman fiddin rahimakumullah. Banyak maaf karena ini persoalan penting. Saya biasanya beberapa ndak banyak persoalan yang penting. Saya banyak ilustrasi, tapi khusus hari ini karena ini hari Jumat, saya harus menyampaikan ini karena saya khawatir besok meninggal. Kalau saya meninggal belum menyampaikan ini, waduh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita, bisa mempelajari amrun badihi yang lain. Tapi ini karena saya khawatir besok saya meninggal, karena sudah sakit-sakitan ini, saya terpaksa menyampaikan agak sedikit cepat-cepat walaupun kurang tertata rapi. Tapi tak apalah tak tertata, yang penting sudah saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan lagi, ingat 2 hal yang paling disesalkan oleh mereka yang ada di neraka. Yang pertama, selama hidup tidak mengikuti sabilur rasul. Yang kedua, justru mengikuti sabilul fulan. Sabilul fulan saking punde Surabaya asli. Balung Sari. Cirinya apa? Cirinya 1. Adallani anidikri ba'da ijja. Ini ayat ini mengajarkan cara memilih kawan yang paling bagus, yang paling faham Al-Quran, yang paling sering mengajarkan kita tentang Al-Quran. Itu kawan yang paling bagus. Kalau ketemu, lele, qala ta'ala, ya ahi, qala nabi, ya ahi, itu kawannya. Maka iman fiddin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, saya sudah sampaikan amrun badihi. Secara detailnya tolong dibaca di rumah. Ini ayat istimewa. Mencarinya pun baca sekian banyak buku. Ya, baru Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami. Kalau sudah Anda pegang, ulang-ulang. Dan ingat, Allah tidak akan ngasih kita ilmu lagi kalau yang sudah kita dapatkan tidak kita pelajari, kita ulang, kita ajarkan dan kita amalkan. Ya, mungkin itu saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan manfaat bagi diri saya juga buat semuanya. Sebelum saya akhiri, al-baqi kam saya al-baqi al-waqt. Khalas? Intaha? Salasa ya, yakfi ya. Karena sudah tinggal 3 menit, tidak perlu ada tanya jawab ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.